kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa reformasi pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaki, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Anggita Aurelia Nurrahmanovianti, absen nomor 3. Nama saya Bulana Lindriana, absen 6. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Dwi Chandra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Nafila Dwi Madani, absen 24. Nama saya Nasila Rizkia Putita, absen 25. Baik, mari kita tonton video. Nah, sebelum kita masuk ke peristiwa reformasi pada era SBY dan Budiono, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang SBY dan Budiono. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merupakan presiden ke-6 yang menjabat pada tahun 2004 hingga 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Jenderal TNI dan Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan beliau juga menjabat sebagai Menteri Koordinator di bidang perekonomian pada era pemerintahan Presiden Megawati. Beliau ini menjabat 2 kali sebagai presiden, yaitu pada tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014 dengan wakil presiden yaitu Budiono. Nah, Budiono merupakan wakil presiden yang menjabat dengan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2009 hingga 2014. Budiono ini merupakan seorang ekonom yang memiliki karir yang sangat panjang di bidang pemerintahan. Beliau juga memiliki gelar doktor di bidang perekonomian yang berkuliah di Universitas Western Ontario, Kanada. Peristiwa reformasi di era SBY dan Budiono terjadi pada masa pemerintahan pada tahun 2009 hingga 2014. Namun masa pemerintahan SBY dan Budiono ini tidak bisa disebut sebagai masa reformasi awal, karena pada masa reformasi awal itu terjadi pada tanggal 1998. Nah, SBY dan Budiono ini terkenal dengan kelanjutan dan penguatan dalam beberapa aspek reformasi. Yang paling utama pada bidang ekonomi, politik, serta pemerintahan. Nah, selanjutnya ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan SBY dan Budiono yang berhubungan dengan proses reformasi. Yang pertama yaitu peningkatan demokrasi dan pemilu langsung. Pemilu langsung yaitu pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Yang pertama yaitu peningkatan demokrasi dan pemilu langsung. Pemilihan presiden diadakan kembali secara langsung pada tahun 2009, di mana SBY yang di sana berpasangan dengan Budiono kembali menjabat untuk kedua kalinya, yang dengan memperoleh suara yang sangat besar, mengalahkan Megawati yang memang saat itu menyalonkan kembali sebagai presiden. SBY dan Budiono ini memfokuskan pada untuk memperkuat demokrasi Indonesia serta membangun negara hukum yang lebih baiknya, yaitu otonomi daerah, di mana program desentralisasi yang sudah dimulai sejak era Orde Reformasi pada tahun 1998 semakin diperkuat selama pemerintahan SBY. SBY dan Budiono mendukung melaksanakan otonomi daerah yang memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi sektor keuangan. Setelah krisis moneter 1998, Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi pada awal pemerintahan SBY. Sebagai mantan Menteri Koordinasi di bidang perekonomian dan Menteri Keuangan, Budiono memimpin sejumlah kebijakan untuk memulihkan ekonomi. Kebijakannya yaitu yang pertama mengendalikan inflasi, yang kedua memperkuat sektor perbankan, dan yang ketiga menjaga stabilitas mikroekonomi. Lalu yang kedua saya
akan membahas berkembangnya infrastruktur. Pemerintahan SBY fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di pemerintahan SBY, dia berusaha mengurangi birokrasi. Berbagai program diluncurkan termasuk penataan sistem penggawaian dan penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas negara. Lalu, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama SBY. KPK diperkuat dan diperluas kapasitasnya. Tantangan terbesar bagi SBY meskipun banyak pejabat yang dihukum korupsi masih merajalela. Pemberantasan terorisme oleh Densus 88. SBY mengutamakan pemberantasan terorisme dengan cara yang lebih terstruktur dan berbasis hukum. Densus 88 yang merupakan unit anti teror berhasil menangkap sejumlah tokoh teroris dan mencegah serangan yang dapat mengguncang stabilitas negara. Kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi. SBY memperkenalkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam diplomasi multilateral, baik di kawasan Asia maupun di panggung global. Indonesia semakin terlibat dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN, serta meningkatkan hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara Eropa. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu isu sosial dan lingkungan pembangunan berkelanjutan. Jadi di bidang lingkungan hidup, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berfokus pada pengurangan deforestasi dan perubahan iklim. Pada tahun 2007, Indonesia menandatangani protes kerja yaitu Protokol Kyoto dan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya itu penanggulangan kebakaran hutan dan pembalakan liar juga digalakkan. Juga ada salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Kemiskinan yang masih tinggi meskipun ada pertumbuhan ekonomi, meskipun berbagai program bantuan sosial diluncurkan, kemiskinan tetap menjadi masalah yang kompleks. Program-program seperti BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH itu membantu meringankan beban masyarakat miskin. Dan materi selanjutnya yaitu protes dan gerakan rakyat dalam kebijakan ekonomi. Jadi salah satu tantangan besar SBY yaitu yang tadi itu krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2005 ketika harga bahan bakar naik dan akibat pengurangan subsidi energi. Ini menyebabkan kerugian di beberapa daerah yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Jadi gerakan reformasi sosial, ada beberapa gerakan sosial juga yang muncul, meskipun dalam konteks yang lebih terkendali dibandingkan dengan gerakan reformasi pada tahun 1998. Gerakan ini lebih berfokus pada isu-isu hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi serta keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian pada akhir jabatan. Yang pertama adalah pencapaian ekonomi. Di bawah SBY, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dan bertumbuh meskipun ada tantangan global. Dan yang kedua ada stabilitas politik. Menjaga stabilitas politik pasca Orde Baru dan transisi demokrasi. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. SBY memperkenalkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berdampak positif meski tantangan tetap ada. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Era pemerintahan SBY dan Yudhoyono mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam hal demokrasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan sosial. Meskipun dihadapkan pada berbagai pertanyaan
korupsi, pemerintahan SBY berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia serta memperkuat demokrasi. Reformasi yang dilakukan pada masa ini menjadi landasan bagi kemajuan Indonesia di masa mendatang.